Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Aprilia, NIM 2108002013. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang hak asasi manusia. HAM adalah hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang, tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa, atau status lainnya. HAM mencakup hak sipil dan politik seperti hak untuk hidup, kebebasan. Selain itu ada juga hak sosial, budaya, dan ekonomi, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam kebudayaan, hak atas pangan, dan hak untuk bekerja, dan hak berpendidikan. HAM dilindungi dan didukung oleh hukum dan perjanjian internasional dan internasional. Makna HAM: dua nilai kunci menjadi dasar konsep HAM. Yang pertama adalah martabat manusia dan yang kedua adalah persamaan. HAM sebenarnya adalah definisi atau percobaan dari standar dasar yang diperlukan untuk kehidupan yang bermartabat. Universalitas mereka yang berasal dari keyakinan bahwa orang harus diperlakukan sama. Kedua nilai kunci ini hampir tidak kontroversial. Itulah sebabnya HAM didukung oleh hampir semua budaya dan agama di dunia. Orang-orang pada umumnya setuju bahwa kekuasaan negara atau sekelompok individu tertentu tidak boleh tidak terbatas atau sewenang-wenang. Tujuannya untuk menjadikan yurisdiksi yang menjunjung tinggi martabat kemanusiaan semua individu dalam suatu negara. Manfaatnya untuk mendorong langkah rekomendatif dan korektif negara untuk pemajuan hak asasi manusia, khusus pencegahan dan penanganan pelanggaran hak asasi manusia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang HAM dan pandangan Islam. Dalam catatan sejarah, Islam juga sudah mengenal apa yang disebut dengan HAM. Salah satunya dibuktikan dengan adanya bentuk perjanjian konkret yang disebut sebagai Piagam Madinah pada tahun 622 Masehi. Buktinya berupa pidato Muhammad bin Abdullah pada tahun 632 Masehi yang dikenal dengan sebutan Deklarasi Arafah. Bahkan deklarasi tersebut disebut-sebut sebagai dokumen tertulis pertama yang berisi tentang HAM. Secara sederhana dapat disimpulkan jika dunia internasional baru mengenal HAM ribuan tahun pasca adanya konsep HAM mumpuni yang diprakarsai Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW. Dalam perkembangan HAM, human right diartikan sebagai sebuah konsep hukum dan normatif yang kenyataan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ini adalah seorang manusia. HAM berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun sehingga sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut, juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan dan saling bergantung. HAM biasanya dialamatkan pada negara-negara. Kata lain, negaralah adalah pengemban kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM, termasuk dengan mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh swasta. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar 1945 adalah sumber hukum dasar tertulis yang mengikat dan mengatur pemerintah, lembaga negara, dan juga mengikat seluruh warga negara Indonesia. Undang-Undang Dasar merupakan keseluruhan naskah hukum yang berisi pembukaan dan pasal-pasal. Undang-Undang Dasar merupakan hukum dasar tertulis yang mengikat dan mengatur pemerintahan lembaga negara, lembaga masyarakat, warga negara. Undang-Undang Dasar berisikan keseluruhan naskah hukum yang berdiri dari pembukaan dan di dalamnya terdapat rumusan dari Pancasila dan pasal-pasal yang terdiri dari 20 bab dan 72 pasal. Pembukaan Undang-Undang Dasar dan pasal-pasal yang mengandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan satu satuan yang tidak dapat dipisahkan. Sebagai dasar hukum, Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi dan seluruh hukum yang ada di Indonesia. Segala tingkah laku perbuatan pemerintah seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan lain-lain harus dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar 1945 memiliki norma-norma dan aturan yang harus dilaksanakan, dipatuhi
oleh seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Undang-Undang Dasar juga menjadi kontrol bagi sumber-sumber hukum yang ada di bawahnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.